ngikutin ya, sambil materinya kita mulai. Teman-teman yang lain nanti bisa join di tengah-tengah pemaparan materi ya. Oke, mungkin saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Baik, Pak. Baik ya. Salam kenal, Pak. Iya, salam kenal ya. Ini ada Mas Jordi ya, ada Mbak Reni, dan ada Mbak Tias. Kalau boleh tahu, teman-teman ini angkatan berapa ya? Udah semester berapa ya? Saya semester 5, Pak. 5 ya. Jadi rata-rata di sini memang semester 5 ya. Berarti kalau Iya, semester 5 angkatan 2018 ya. Betul. Oh, benar ya. Saya 19 nih. Oh, 19 ya. 19. Saya 19, Pak. Oh iya. Kalau kelas karyawan berarti rata-rata di sini ini ya, apa baru ngambil S1 atau lanjut dari D3 ke S1 nih? Baru, Pak. Oh, baru ya, memang baru lanjut ya. Oke. Iya. Oke, mungkin kita mulai aja ya perkuliahan kali ini. Tak kenal maka tak sayang katanya. Jadi saya mau kenalan dulu nih. Nama saya Raden Muhammad Firzatullah, SPDMkom. Saya dosen home base-nya di Informatika Universitas Nasional. Di sini teman-teman rata-rata dosen mahasiswa informatika semua ya? Nggak ada yang SI ya? Iya, Pak. Oh, SI ya? SI, Pak. Oh, malah SI. Ini ya? banyakan Maaf. SI, Pak, kayaknya, Pak. Oh, ini SI ya? Maaf. Jadi memang kalau di FTKI kan seperti itu ya. Kalau di FTKI itu dosen SI dia ngajar informatika. Begitu juga sebaliknya, informatika dia ngajar SI juga gitu. Jadi dosen itu memang berbaur meskipun home base-nya berbeda tapi tetap satu fakultas gitu. Nah, mungkin saya akan memperkenalkan dulu. Saya dulu S1 di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Lalu saya melanjutkan S2 di Institut Pertanian Bogor, jurusan Ilmu Komputer. Dan setelah lulus saya menjadi programmer selama 4 tahun di PT Electronic Data Interchange Indonesia. Dan selepas itu saya melanjutkan menjadi dosen di Universitas Nasional. Kurang lebih saya di Universitas Nasional baru 2 tahun ya jadi dosen, jadi kurang lebih sama lah sama kalian gitu ya. Seangkatan lah kita gitu. Oke, kita mulai aja ya. Jadi, kedepannya kita akan belajar materi-materi terkait dengan kriptografi. Nah, teman-teman sendiri udah pada tahu belum sih apa yang dimaksud dengan kriptografi? Ada yang udah pernah baca-baca belum? Atau mungkin ada yang udah pernah belajar gitu? Belum, Pak. Belum ya? Nah, jadi saya kasih gambaran sekilas ya mengenai kriptografi ini. Jadi kriptografi ini dia kurang lebih mata kuliah yang belajar menjadi seorang hacker gitu kan. Ini keren banget gitu kan kalau kita baca sekilas, wah kriptografi ini belajarnya itu belajar memecahkan kode. Belajar membobol informasi yang dikirim oleh satu orang ke orang lain. Nah, kita retas informasi tersebut gitu kan. Nah, mungkin nanti kita akan bahas pengertian kriptografi secara utuhnya, dan juga kita akan bahas sejarah-sejarah terkait dengan kriptografinya. Oke, mungkin di sini saya akan bahas dulu terkait dengan kontrak kuliah ya teman-teman. Ini masih ke hide ya kayaknya. Hide-nya oke. Saya akan bahas dulu terkait dengan kontrak kuliah. Nah, jadi kontrak kuliah di mata kuliah kriptografi sendiri, untuk mengikuti UAS, UTS, dan lulus di mata kuliah ini, minimal teman-teman harus memiliki kehadiran 75% gitu ya. Atau kalau misalnya sampai akhir, total semuanya 11 pertemuan gitu. Kalau misalnya di bawah ini, mohon maaf, teman-teman bisa dibilang tidak lulus gitu ya. Kecuali teman-teman ada keperluan yang mendesak, ada urgensi, lalu teman-teman izin dulu sama saya gitu. Nah, mungkin saya bisa memberi toleransi. Tapi kalau misalnya teman-teman alfa di 11 pertemuan, mohon maaf, teman-teman harus mengulang di semester berikutnya gitu. Atau mengulangnya di kelas remedial. Nah, lalu bagaimana Pak terkait dengan kehadiran tersebut?
Nah, kehadiran dihitung apabila mahasiswa memposting minimal 3 kali pada forum diskusi web kuliah unas.ac.id dan mengikuti video conference. Mungkin kalau video conference-nya saya bisa kasih toleransi ya. Takutnya teman-teman ada kendala teknis ataupun teman-teman ada urgensi yang mendadak gitu. Nah, tapi di sini saya harap teman-teman tetap memposting minimal 3 kali di forum setiap minggunya. Jadi di pertemuan 1, di forum diskusinya teman-teman minimal isi 3 forum. Jadi nanti saya akan sediakan 3 forum di 3 thread ya, atau 3 postingan di setiap forum di setiap minggunya gitu ya. Teman-teman minimal posting sebanyak 3 kali saja. Nah, lalu untuk indikator penilaian, di sini ada sikap, tugas, UTS, dan UAS. Untuk sikap sendiri, bobotnya 10%. Nah, sikapnya ini saya ambil dari mana sih? Kita kan belum tatap muka ya, masih pembelajaran daring. Bapak tahu sikap saya itu dari mana gitu kan? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, sikapnya ini saya ambil dari kehadiran atau dari absensi ya. Nah, kehadiran. Misal seperti ini ya, kan total kehadiran itu kita ada 16 pertemuan ya. Ada 16 pertemuan. Kalau misalnya teman-teman 16-nya masuk, berarti nilai sikap teman-teman adalah 100 gitu ya. Nah, kalau misalnya masuknya hanya 14 kali, nah berarti 14 per 16 dikali 100. Dikali 100. Jadi kurang lebih hanya 80-an ya, 80 sekian nilai tugasnya. Nilai sikapnya. Nah, jadi teman-teman sebisa mungkin tolong jaga nilainya ya gitu. Tolong jaga absennya. Karena nanti si absen ini dia yang akan berpengaruh pada nilai sikap ya. Nah, lalu 30%-nya tugas. Nanti tugasnya akan saya bagi menjadi 2 tugas. Jadi yang pertama ada tugas 1. Tugas 1 ini saya berikan sebelum UTS. Dan tugas 2. Tugas 2 saya berikan selepas UTS atau sebelum UAS ya. Nah, tugas yang dimaksud tugas 1 dan tugas 2 ini adalah tugas besar ya teman-teman ya. Atau tugas project besar gitu. Nah, mungkin selama perkuliahan nanti saya akan kasih quiz ataupun mini project ya. Nah, itu pun nanti akan berpengaruh ke nilai tugas ini ya teman-teman ya. Tetap akan saya rekap gitu. Akan saya masukkan ke komponen si tugas ini, indikator tugas ini. Nah, selanjutnya ada UTS 30% dan UAS 30% ya. Mungkin untuk kontrak kuliahnya itu ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke materi pokoknya? Jelas, Pak. Jelas Belum ya? ada pertanyaan. Oke, mungkin kita lanjut ya. Nah, lalu untuk mata kuliah kriptografi sendiri, di sini saya sudah buat RPS-nya atau rencana kegiatan perkuliahan di semester ini. Jadi, pertemuan pertama kita akan belajar mengenai pengenalan kriptografi. Pertemuan kedua, teknik substitusi abjad. Pertemuan ketiga, teknik Playfair and Shift Chipper. Pertemuan 4, teknik Hill and Figueres Chipper. Kelimanya, teknik transposisi. 6, super enkripsi dan algoritma sempurna. Nah, 7 ini hanya sekedar responsi saja. Nanti mungkin saya akan memberikan tugas atau mungkin kita jadikan video conference-nya itu sebagai tempat diskusi ya untuk mengerjakan tugas satunya nanti. Nah, setelah itu di pertemuan 8 kita UTS. Ini pertemuan ke-8 di sini mungkin ya. Ini saya salah tulis. Ini maksudnya 9 ya. Yang ini 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini mohon maaf saya salah ya. Lalu di pertemuan 9 nanti kita akan belajar teknik stream chipper. 10-nya teknik block chipper. Pertemuan 11 algoritma data encryption standar atau DES. Dan ke-12-nya kita belajar algoritma advanced encryption standard. Ke-13-nya algoritma RSA. 14-nya steganografi, digital signature, dan watermarking. Nah, nanti kalau teman-teman yang sudah biasa melihat aplikasi-aplikasi watermarking atau mungkin QR code, nah nanti kita akan belajar di pertemuan 14 ini. Dan di pertemuan 15-nya sama seperti pertemuan 7, kita hanya presensi saja. Mohon maaf, ini bukan presentasi program, tapi nanti di sini mungkin presentasi tugas gitu ya. Tugasnya nanti bisa dibilang kita akan presentasi gitu ya. Presentasi tugas. Nah, dan pertemuan ke-16-nya kita ujian akhir semester. Oke, kita lanjut.
Jadi mungkin dari tadi teman-teman hanya dengar apa sih kriptografi itu gitu ya. Kriptografi itu apa sih Pak gitu kan? Saya masih belum paham gitu kriptografi, tapi dari tadi Bapak ngebahasnya tentang kriptografi terus ya. Nah, kriptografi sendiri dia diambil dari asal katanya ya. Kripto itu adalah kata atau grafi itu adalah kata, kripto itu adalah rahasia. Jadi kriptografi itu adalah kata yang dirahasiakan atau kode kata gitu ya. Nah, mengapa sih kita harus belajar kriptografi dan apa implementasi dari kriptografi di dunia real gitu ya. Jadi yang pertama, adanya ancaman terhadap kerahasiaan informasi di internet. Jadi kriptografi itu biasanya kita gunakan untuk membuat satu metode supaya informasinya itu dia tetap terjaga privasinya, tetap rahasia gitu ya. Tidak banyak orang atau publish tidak tahu terkait dengan informasi ini. Nah, contohnya ketika kita buka WhatsApp, teman-teman buka WhatsApp, biasanya di WhatsApp tuh di atasnya ada tulisan ya, pesan ini telah dienkripsi sebagai bentuk lindungan bla 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 gitu kan. Nah, itu berarti pesan teman-teman itu hanya dapat dibaca oleh si pengirim dan juga si penerima. Karena proses transfer datanya itu sendiri itu dienkripsi oleh aplikasi WhatsApp-nya. Sehingga meskipun teman-teman misalnya ada orang yang memiliki data historical WhatsApp teman-teman, lalu dia ingin membuka isi dari chat teman-teman tersebut, itu dia tidak akan bisa ya teman-teman. Karena kunci dari si pengamanan chat tersebut atau pengamanan informasi chat di WhatsApp itu, dia melekat pada akun WhatsApp teman-teman. Nah, jadi contoh implementasinya itu ada pada aplikasi WhatsApp. Seperti itu. Nah, lalu perlunya sistem keamanan. Tentu saja tadi kriptografi itu mengamankan informasi. Jadi informasinya itu dia tidak bersifat publik. Jadi informasinya itu dia private gitu ya. Hanya beberapa orang ataupun beberapa kelompok tertentu saja yang bisa mengakses informasi tersebut. Nah, lalu kriptografi menawarkan sebuah sistem keamanan. Kriptografi diterapkan pada beberapa sistem keamanan. Di antaranya ada iktp. Tentu saja iktp dia menggunakan sistem enkripsi kriptografi ya. Lalu tanda tangan digital. Tanda tangan digital biasanya dia dibentuk atau diubah menjadi bentuk QR code ya. Nah, gimana QR code itu? Dia melekat pada informasi tertentu. Nah, itu adalah tugas dari si kriptografi ya. Nah, lalu pengiriman pesan digital, tentu saja ini yang tadi saya bahas di aplikasi WhatsApp ya. ATM, tentu saja ATM dia menggunakan kriptografi. Karena kalau ATM dia tidak memiliki atau tidak menggunakan kriptografi pada sistem keamanannya, itu sangat bahaya sekali ATM. Karena ATM itu datanya itu dikirim melalui sinyal kan ya. Kalau teman-teman perhatikan, ATM itu di ATM kan dia tidak ada kabel ya. Dia dikirim melalui gelombang jaringan gitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya ada orang yang tidak bertanggung jawab, dia ingin menyadap si gelombang tersebut, nah dia bisa membobol informasi-informasi yang didapat dari sinyal gelombang ATM tersebut, sehingga diperlukanlah kriptografi tersebut ya. Lalu pangkalan internet, tentu saja pangkalan internet ya, dia memerlukan juga kriptografi ini. Nah, standar kompetensi pada mata kuliah ini, pada akhir semester, mahasiswa diharap menguasai pengetahuan, pengertian, dan pemahaman tentang teknik-teknik kriptografi. Lalu mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan salah satu teknik kriptografi untuk mengamankan informasi yang akan dikirimkan melalui jaringan. Dan kompetensi dasarnya, mahasiswa mampu menyelesaikan soal algoritma kriptografi sederhana yang digunakan untuk menyelesaikan masalah keamanan komputer ya. Untuk referensinya sendiri, saya di sini menggunakan buku Kriptografi and Network Security, Principle and Practice. Ini adalah karyanya dari William Stalling ya. Ini sudah masuk ke edisi ke-7. Jadi ini buku lawas sebenarnya, cuma sudah diperbarui lagi menjadi edisi ke-7. Kalau nggak salah, udah ada juga sekarang edisi ke-8-nya. Teman-teman bisa cari di internet ya. Tapi di sini di internet secara legalnya dia belum ada ya teman-teman ya. Gratisannya belum ada, tapi kalau teman-teman cari yang ilegalnya ini udah ada.
Kalau teman-teman cari bajakan atau mungkin cari di web-web yang menyediakan buku-buku bajakan, itu teman-teman sudah ada ya. Ini bukannya saya menyuruh untuk download buku bajakan ya, tapi teman-teman bisa, kalau misalnya belum ada biaya untuk membeli bukunya, teman-teman bisa melakukan inilah, mungkin bisa pinjam juga gitu ya. Saya nggak mau ngajarin ini ya pakai produk-produk bajakan, teman-teman bisa pinjam juga mungkin, atau bisa cari-cari juga fotokopiannya dan lain sebagainya. Nah, di mata kuliah kriptografi sendiri ada requirement-nya nih teman-teman ya. Ada spesifikasinya. Jadi sebelum teman-teman memasuki lebih lanjut materi terkait dengan kriptografi ini, teman-teman diharuskan memiliki kemampuan diantaranya sistem bilangan biner dan gerbang logika XOR. Biasanya ini sudah dipelajari ya di matematika diskrit dan aljabar linear ya. Bilangan biner yang angkanya 1011 misalnya. Lalu XOR tuh yang misalnya 1 ketemu 1 dia akan menjadi 1, 1 ketemu 0 nanti dia akan jadi 1, yang seperti itu loh, XOR. Masih ingat nggak? Ini azan dulu ya, di rumah saya sudah azan, kita ini dulu berhenti sebentar. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Nah, kalau XOR tuh mohon maaf, ini bukan kalau 1 ketemu 1 tuh 0 harusnya. 1 ketemu 1, 0. 0 ketemu 1, 1. 1 ketemu 0, misalnya dia 1 juga. 1 ketemu 1, 0 gitu ya. Ingat nggak? Materi terkait dengan XOR ini. XOR dan bilangan biner. Ini biasanya di matematika diskrit dan di aljabar linear nih, dijelaskannya. Udah lupa mungkin ya. Ini tadinya saya kalau masih ingat mau ngadain pretest nih terkait dengan bilangan biner dan juga operasi XOR pada nilai bilangan biner ini. Nah, mungkin contohnya seperti ini ya. Misal kita punya bilangan biner 1010 ya. Kalau bilangan biner itu kan dia dimulai dari 0 0 0 0 ya. Kalau 0 0 0 0 ini berarti nilainya 1 ya. Lalu kalau misalnya 0, 0, 0, 1, berarti ini 2 kan? Lalu kalau 0, 0, 1, 0, ini 3. Lalu 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1 ya. 1, 1 ini 4. Lalu 0, 1, 0, 0 itu 5 gitu ya. Dan seterusnya ya. Nah, berarti kalau misalnya di sini 10, 10 itu, dia kalau nggak salah bilangan biner 10, 10 itu berapa coba? Ada ingat nggak? Kalau 1010 itu dia berapa nih ya? Saya lupa juga. 1010 itu bilangan biner untuk 10 kali ya, Pak. 10 ya? 1010 ya 10 ya? Bilangan biner untuk 10 ya? Iya. Ah, iya benar. Ini bilangan biner untuk 10 kan berarti ini 1, ini kalau kan 0000 itu 1 ya berarti ya? Atau dimulai dari 0 ya? Saya lupa ya. 0 kalau nggak salah ya. Kalau 1 di sini berarti 1 kan ya. Kalau 1 di sini berarti 2.
1 di sini berarti lupa juga ya. 4 ya. Berarti di sini 1 Iya, dimulai dari 0, Pak. Betul. ya 0 ya. Berarti kalau satunya di sini 0001 ini 1 gitu kan. Kalau 0010 di sini 2. Kalau 0100 berarti di sini 4 gitu ya kan. Nah, berarti kalau di ujung ini kalau 1000 kan dia 8 ya. Nah, kalau di sininya 1 berarti kan di sini 2 ya. 8 tambah 2 10 gitu kan. Saya baru ingat, mohon maaf. Tadi lupa, udah lama juga ya nggak belajar ini, baru ngajar lagi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, bilangan biner. Nih, berarti kan di sini, 1010 itu berarti di sini kan yang paling depan itu 8 ya. Karena di sini dia hanya 4 bit, berarti di sini 8. Dan di yang ketiganya ini kan 1, 2, 4, 8. Berarti di sini 2 kan. Berarti dia hasilnya 10 gitu kan. Nah, kalau yang ini berarti dia sini 1, sini 2, dan di sini 4 kan ya. Nolnya dia nggak ada, berarti ini 0. 4 tambah 2 berarti ini 6 ya. 0110 itu berarti 6 kan ya. Seperti itu. Bener nggak? Saya takut salah nih, Mas. Tadi yang jawab. Enam ya, benar ya? Iya, betul, Pak. 0110 Betul, tuh. Pak. Benar ya? 42, betul. Iya, 4 sama 2 kan. Iya. Nah, sekarang kita lakukan operasi XOR pada bilangan biner di atas dengan nilai 1100. Nah, berarti kalau misalnya kita XOR kan 1010, kita XOR-kan dengan 1100. Kalau XOR tuh dia prinsipnya kalau dia sama, dia nilainya 0. Kalau nilainya berbeda, dia nilainya 1. Seperti itu kan. 0 ketemu 0, dia 0 karena dia sama kan. 1 ketemu 0, dia 1. 0 ketemu 1, dia 1. 1 ketemu 1, dia 0. Nah, sehingga yang tadinya informasi dikirimkannya ini adalah bilangan atau angka 10, setelah kita enkripsi menggunakan kode 110 ini, hasilnya itu adalah 0110. Berarti dia 6. Nah, ketika si penyadap dia dapat informasinya, informasi yang sudah dienkrip menggunakan XOR ini, yang seharusnya informasinya itu bernilai 10, tapi dia malah dapatkan nilainya 6 gitu ya. Nah, kunci ini kan yang tahu hanya si receiver dan si sendernya aja ya, si pengirim pesan dan si penerima pesan aja. Sedangkan si penyadapnya dia nggak tahu kan kunci dari si encryptnya itu apa gitu. Nah, sehingga informasi yang kita dapatkan bisa lebih aman atau kita kirimkan lebih aman ya menggunakan proses enkripsi ini. Nah, kita coba XOR-kan yang kedua nih ya teman-teman, yang kedua. Yang kedua itu kan 0110. Kita XOR-kan dengan 1100. Kita XOR-kan sekarang 0 ketemu 0, 0. 1 ketemu 0, 1. 1 ketemu 1, 0. 0 ketemu 1, 1 ya. 1010. Nah, dia kebalikannya. Yang 6 dia malah menjadi 10 gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Contoh dari proses enkripsi ya. Kita bisa menggunakan XOR gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, kenapa sih adanya enkripsi atau kriptografi ini? Nah, yang pertama, adanya kriptografi karena adanya masalah ancaman dan keamanan komputer. Jadi itu isu pertama, kenapa adanya kriptografi. Jadi komunikasi data di dunia maya atau jaringan internet ini melibatkan banyak pihak. Ada pihak yang legal, pihak yang baik. Contoh misalnya kalau di Facebook, contoh user yang legal atau user yang baik itu dia adalah user yang memang memiliki akun dia sendiri gitu ya. Nah, ada juga ternyata user yang jahat atau user yang ilegal. Dia menyadap informasi-informasi dari user lain ataupun dia berusaha untuk membobol akun dari si user lainnya. Nah, maka diperlukan proses enkripsi tersebut atau proses kriptografi dari data informasi tersebut. Nah, lalu yang kedua, muncul berbagai ancaman terhadap keamanan satu informasi. Karena adanya orang jahat ini, orang ilegal yang berusaha untuk meretas data,
maka si sistem informasi ini dia memiliki ancaman gitu ya. Ancaman terkait dengan privasi datanya tersebut atau keberlangsungan data tersebut gitu ya. Nah, yang ketiga adalah pengamanan pada jaringan terhadap ancaman atau serangan, merupakan hal utama yang harus diperhatikan. Nah, ini salah satu atau beberapa unsur mengapa kriptografi itu penting dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, atau dalam dunia teknologi informasi gitu ya. Nah, adapun serangan pada kasus-kasus di dunia teknologi informasi, diantaranya ada serangan pasif dan ada serangan aktif ya. Jadi si hacker tuh biasanya dia menyerang menggunakan serangan pasif dan serangan aktif. Jadi dia serangannya itu dikelompokkan, diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah serangan pasif dan yang kedua adalah serangan aktif. Nah, apa sih bedanya serangan pasif dan serangan pasif? Aktif dan pasif. Kalau pasif itu, dia bersifat memata-matai atau eavesdropping atau memantau informasi. Nah, biasanya dia contohnya seperti malware ya di komputer kita atau mungkin spyware di komputer kita. Jadi dia menyadap komputer kita gitu. Lalu si informasi-informasi yang didapat dari komputer kita dia kirim ke servernya dia. Sehingga nanti dia akan mendapatkan datanya tersebut. Dia dapat memperoleh informasi-informasi penting gitu ya. Itu salah satu contoh dari serangan yang bersifat pasif gitu ya. Lalu yang bersifat pasif juga dia bertujuan memperoleh informasi yang sedang dikirim. Jadi misal kita ngirim data menggunakan akun Google, yang kita tuju itu misalnya email firza.bogor@gmail.com. Nah, lalu ternyata ketika si email itu dikirim menuju email yang hendak kita kirim, nah email tersebut disadap oleh akun lain misalnya. Atau mungkin oleh pihak lain dia disadap. Nah, itu salah satu contoh dari serangan pasif ya. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman punya sistem informasi yang teman-teman unggah di server misalnya. Nah, lalu misalnya teman-teman mengirim informasi tersebut menggunakan teknik RESTful API. Atau si sistem informasi itu bisa diakses oleh sistem informasi lain. Nah, ternyata ada pihak yang tidak diberi izin oleh teman-teman. Namun dia memiliki cara untuk meretas informasi-informasi dari sistem informasi teman-teman tersebut. Nah, dia menyadap data-data tersebut sehingga dia dapat memperoleh informasinya. Nah, itu adalah serangan pasif juga ya, teman-teman. Lalu ada serangan yang bersifat aktif. Serangan yang bersifat aktif itu dia memodifikasi informasi yang ada atau menciptakan informasi yang salah. Jadi bisa dibilang si serangan aktif ini dia mencari tahu kunci dari proses enkripsinya. Misal dulu saya waktu kuliah di sistem akademiknya itu, misal dia dibuka publik ya. Jadi si IPK mahasiswa tuh dibuka publik, cuma dia dilindungi itu dengan UU ID. Kalau misalnya teman-teman tahu gitu ya, UU ID, User Identification ID, UU ID. Jadi misalnya untuk cari IPK misalnya kuliah, misal ini aja ya, saya pakai domain fiktif gitu ya, kuliah.com misalnya, lalu /IPK misalnya IPK. Nah, di sini dia pakai UU ID. Atau mungkin bukan UID, dia pakai semacam ID gitu ya. Jadi ID-nya itu yang pertama nama fakultasnya atau kode fakultasnya, misalnya 01 untuk fakultas apa gitu. Lalu yang kedua adalah kode program studinya. Lalu yang selanjutnya itu adalah angkatan. Ini ada kode-kode masing-masing gitu ya. Dan yang paling belakang adalah kode nomor induk mahasiswanya. Nah, jadi ketika si user dia mengetahui pola dari kode ini, dia bisa mencari tahu nilai IPK temannya yang lain gitu ya. Waktu itu di kampus saya seperti itu gitu ya. Jadi yang tahu caranya, yang ngerti caranya, dia bisa ngebukain IPK temannya gitu. Dia bisa nyari tahu IPK dari temannya. Nah, itu itu yang disebut dengan serangan aktif gitu ya. Jadi dia memodifikasi informasi. Nah,
Adapun sejarah kriptografi ini tadi saya sudah bahas ya. Kripto itu rahasia, grafia itu adalah tulisan. Dia adalah teks yang rahasia gitu ya. Kriptografi itu. Jadi kriptografi itu sudah lama digunakan oleh tentara Sparta. Kalau misalnya teman-teman nonton 300 tuh ya, itu yang disebut dengan tentara Sparta gitu ya, di Yunani. Pada awal tahun 400 sebelum Masehi. Jadi para tentara Sparta itu mereka menggunakan alat yang disebut dengan sitel. Ini namanya sitel ya, sitel. Nah, bentuk sitel sendiri seperti ini ya. Ini bentuk sitel. Jadi dia bentuknya itu seperti pita panjang dari daun papirus dan sebatang kayu silinder. Jadi bentuk kayunya itu disilinderkan gitu ya. Di mana pesan-pesannya itu ditulis secara horizontal. Jadi pesannya itu dia ditulis secara horizon ke bawah gitu. Horizontal. Horizontal tuh ke pinggir ya, ke pinggir. Pesannya itu ditulis secara ke pinggir. Horizontal. Nah, tapi dia setiap barisnya itu atau setiap sudut dari si kayu silindernya ini, dia memiliki huruf-huruf. Jadi dia bisa dibilang kayak bisa diputar-putar gitu ya. Sehingga nanti bisa memunculkan berbagai macam kombinasi huruf gitu ya. Sehingga nanti informasi yang didapatkannya pun atau yang berusaha didapatkannya pun itu didapat dengan proses yang cukup lama. Kalau misalnya kita tidak tahu kunci dari si sitel ini gitu ya. Nah, jadi si sitel ini awal mulanya dia digunakan pada saat perang oleh tentara Sparta di Yunani ya. Nah, lalu kita akan bahas terkait dengan terminologi kriptografi. Nah, jadi di kriptografi sendiri dia ada dua istilah. Yang pertama adalah istilah untuk si pengirim. Pengirim ini disebut dengan sender. Ini bahasa Inggris kali ya, teman-teman nggak perlu ini lagi ya, nggak udah pada paham kali ya. Sender, dan yang kedua adalah penerima atau receiver. Receiver gitu ya. Jadi pengirim itu adalah sender dan penerima itu adalah receiver. Nah, seorang pengirim pesan sendiri atau sender, dia ingin mengirimkan pesan kepada receiver atau si penerima. Nah, sedangkan pada saat proses pengiriman itu, pesan itu rentan kan? Rentan untuk dibobol atau disadap oleh pihak lain gitu ya. Maka diperlukan sistem keamanan dalam pengiriman pesan tersebut. Pengirim ingin mengirimkan pesan dapat dikirim secara aman, yaitu ia ingin yakin bahwa pihak lain tidak dapat membaca isi pesan tersebut. Nah, maka diperlukanlah kriptografi tersebut. Lalu ada lagi istilah yang dinamakan dengan plain text. Plain text itu adalah pesan asli. Jadi pesan sebelum dimodifikasi. Jadi pesan yang dikirim oleh si pengirim atau si sender ini, ketika dia belum dimodifikasi menggunakan algoritma kriptografi, dia disebut dengan plain text. Nah, ketika si pesannya ini sudah dimodifikasi, misalnya kayak tadi kita pakai XOR dari bilangan biner ya. Nah, itu kita sudah mengubah yang tadinya bentuk plain text menjadi ciphertext. Nah, ciphertext itu apa? Ciphertext adalah pesan tersandi atau pesan yang sudah dimodifikasi, teman-teman. Nah, dalam membuat ciphertext, kita memerlukan algoritma atau yang disebut dengan peraturan dalam penyandiannya. Misalnya tadi kalau XOR, kalau ketemu angka yang sama, 0 sama 0, maka dia hasilnya 0. Kalau ketemunya 0 sama 1, maka dia dibikin 1 hasilnya. 1 sama 1 dia hasilnya 0. Seperti itu kan aturan dari algoritma XOR gitu kan. Nah, nanti algoritma di kriptografi sendiri tidak hanya algoritma XOR saja, tapi di kriptografi sendiri ada banyak algoritma yang nanti kita akan pelajari lebih lanjut gitu ya. Dan ada lagi istilah yang disebut dengan key atau kunci. Kunci itu seperti tadi ya, misalnya si plain text-nya kan seperti ini ya. Si plain text-nya tadi latihan. Nah, di sini ya. Misal plain text-nya 1010. Nah, lalu kita akan encrypt menggunakan kode ini 1101. Kita XOR-kan si kode biner plain text ini ke key yang di bawah yang 1101 sehingga dia akan menghasilkan ciphertext ya. Tadi kalau 1010 ciphertext-nya kan jadi 0110 gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan key. Key itu adalah
kunci yang hanya diketahui oleh si ini saja ya, si pengirim dan juga si penerima. Sehingga pihak lain dia tidak tahu kunci ini gitu ya. Kuncinya apa dia tidak boleh tahu. Sehingga pesan ini nanti akan tetap aman gitu. Jadi selain algoritma, si key-nya pun dia tidak boleh diberitahu kepada pihak lain gitu ya. Jadi si pihak lain tuh dia bingung. Yang pertama bingung karena algoritma dari enkripsinya itu apa, dan yang kedua adalah key-nya itu apa, dia nggak tahu. Meskipun dia tahu algoritmanya, tapi dia nggak tahu key-nya kan. Untuk memecahkannya itu dia nggak tahu key-nya. Nah, itu akan semakin sulit jadinya ya. Untuk memecahkan proses atau data plaintext yang sudah di-encrypt tadi ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Lalu enkripsi, apa sih tadi? Bapak dari tadi ngomongin enkripsi gitu ya. Apa sih artinya, Pak? Jadi enkripsi itu adalah proses mengubah pesan asli atau yang tadi disebut dengan plaintext ya, menjadi pesan tersandi atau menjadi ciphertext dengan menggunakan kunci tertentu. Nah, rumus enkripsi sendiri, E-nya itu proses enkripsinya, lalu M, message atau plaintext ya, sama dengan C atau ciphertext. Jadi, bisa dibilang plaintext atau message ditambahkan atau digabungkan dengan ciphertext, nanti dia digabungkan dengan key atau dengan proses enkripsi key. Nah, nanti dia akan menghasilkan ciphertext ya. Jadi, si message yang dienkripsi menggunakan key, nanti dia akan menghasilkan ciphertext. Nah, sedangkan apa itu proses dekripsi? Nah, proses dekripsi ini dia adalah kebalikan dari enkripsi, teman-teman. Jadi, proses dekripsi ini mengubah pesan tersandi atau ciphertext menjadi pesan asli atau message dengan menggunakan kunci yang ada tadi. Nah, proses dekripsi sendiri dia memiliki algoritma yang berbeda dengan proses enkripsi ya. Sehingga nantinya proses dekripsi menggunakan kunci yang di dekripsinya tentu saja ciphertext-nya dia akan menghasilkan pesan asli atau plaintext-nya tadi ya, message-nya ini. Seperti itu. Nah, lalu ada terminologi lain, diantaranya ada kriptografi. Jadi, kriptografi itu adalah ilmu sekaligus seni untuk menjaga keamanan pesan. Jadi, kalau para hacker tuh bilang dia ini bukan ilmu, ini lebih ke seni. Seni menjaga keamanan pesan gitu. Seni untuk membobol gitu ya. Dia sangkut pautnya dengan proses hacking gitu, seni hacking gitu. Nah, sedangkan praktisi di bidang kriptografi sendiri, dia disebut dengan cryptographer. Atau bahasa Inggrisnya pakai C ya, cryptographer gitu ya. Bukannya fotografer ya, tapi cryptographer. Nah, sedangkan satu sistem kriptografi sendiri, dia terdiri dari algoritma kriptografi dan juga plaintext-nya ya. Tentu saja si plaintext tanpa algoritma, dia tidak bisa dibilang enkripsi, tidak bisa dibilang kriptografi. Karena si plaintext ya pesan biasa gitu ya. Nah, adapun plaintext tadi, ketika dia sudah dienkripsi menggunakan algoritma, nantinya dia akan menjadi ciphertext. Nah, tentu saja untuk proses enkripsi dan dekripsinya ini, kita memerlukan kunci. Jadi terminologinya tidak jauh kaitannya ya, si kriptografi ini dengan algoritma, plaintext, ciphertext, dan kunci. Nah, teman-teman ini bisa hafalkan ya, jadi bisa teman-teman perhatikan gitu. Sistem kriptografi itu tidak jauh, tidak erat kaitannya dengan algoritma, plaintext, ciphertext, dan kunci. Nah, mungkin nanti ini akan keluar di soal UTS ya, jadi bisa dicatat itu, teman-teman. Nah, lalu kriptanalisis. Kriptanalisis itu apa? Jadi kriptanalisis itu adalah ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext. Kalau tadi dia ilmu untuk mengamankan pesan. Nah, sekarang kebalikannya nih, kriptanalisis itu adalah ilmu untuk memecahkan ciphertext atau kata yang sudah dimodifikasi tadi menjadi plaintext tanpa mengetahui kunci yang diberikan. Nah, pelaku ataupun orang yang expert di bidang kriptanalisis ini disebut dengan kriptanalis. Nah, jadi orang yang expert di bidang kriptanalis ini disebut dengan kriptanalisis, dia expertnya disebut kriptanalis ya. Nah, sedangkan kriptologi dia adalah studi untuk
memahami kriptografi dan kriptoanalisis. Jadi dia cakupannya lebih luas ya. Dia cakupannya ada kriptografi dan kriptoanalisis ya. Jadi dia di kriptologi ini belajar mengenai mengamankan teks dan juga belajar bagaimana cara memecahkan ciphertext pada kriptografi ya. Nah, adapun algoritma kriptografi adalah aturan untuk mengenkripsi dan mendekripsi. Jadi algoritma ini berupa fungsi matematika ya. Contohnya seperti tadi, XOR ya. Nah, lalu apa yang disebut dengan kunci? Kunci adalah parameter yang digunakan untuk mentransformasi enkripsi dan dekripsi. Jadi tanpa kunci tadi, proses enkripsi dan dekripsi tidak dapat kita lakukan ya. Dan si kunci ini dia sifatnya private. Yang tahu itu hanya si pengirim dan si penerima saja, atau orang-orang tertentu saja ya. Nah, lalu penyadap atau FS dropper adalah orang yang mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan. Nah, algoritma kriptografi itu ada banyak, teman-teman ya. Namun secara umum, algoritma itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan algoritma simetri, dan ada yang disebut dengan algoritma asimetri. Nah, mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, di pertemuan selanjutnya, yang asimetri maupun simetrinya. Nah, mungkin ini sekilas terkait dengan algoritma simetri. Algoritma simetri sendiri dia memiliki dua cabang ya. Cabang yang pertama adalah block chipper, cabang yang kedua adalah stream chipper. Kalau block chipper, contoh algoritmanya itu adalah algoritma DES dan AES. Kalau DES itu, kalau nggak salah, ada juga ya di proses enkripsi di PHP-MyAdmin ya. Kalau nggak salah, PHP-MyAdmin tuh dia selain ada MD5 ya, selain ada MD5 ada juga DES ya kalau nggak salah ya algoritmanya. Nah, lalu ada juga algoritma stream chipper. Di sini ada algoritma OTP dan algoritma RC4. Nah, sedangkan di algoritma asimetri dia ada algoritma RSA dan GCC. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan algoritma simetri? Jadi algoritma simetri menggunakan satu jenis kunci. Jadi di algoritma ini kuncinya tuh hanya ada satu pada proses enkripsi dan dekripsi. Jadi kuncinya tuh sama. Mau proses enkripsi maupun proses dekripsi, dia tuh prosesnya sama. Kalau di algoritma simetri. Contohnya itu algoritma MD5. MD5 tuh kalau nggak salah itu simetri. Jadi dia kunci yang sama, dia bisa menemukan enkripsi dan dekripsi. Dia bisa menemukan ciphertext dan plaintext-nya. Dari ciphertext, kita bisa mendekripsi menjadi plaintext menggunakan kunci yang sama ketika kita mengubah plaintext menjadi ciphertext ya. Nah, lalu di algoritma simetri sendiri dia ada dua jenis, ada stream chipper dan block chipper. Nah, stream chipper sendiri adalah algoritma yang beroperasi pada bit ataupun byte secara tunggal. Jadi kalau misalnya tadi kita bahas proses XOR pada bilangan biner 1011, ini kan processing-nya itu processing atau encrypt-nya itu dia satu-satu kan per bit ya. Per bit, bukan byte ya, per bit gitu. Bit ataupun byte. Jadi satu-satu gitu, nggak langsung satu blok gitu. Nah, ini yang disebut dengan proses stream chipper. Jadi dia nggak satu blok semuanya dieksekusi, tapi dia satu persatu. Nah, lain halnya dengan stream chipper, kalau block chipper ini dia beroperasi pada bit atau byte secara blok. Jadi dia proses enkripsi dan dekripsinya itu tidak satu-satu per bit gitu ya. Tapi dia langsung satu blok bit, satu blok byte. Pada komputasi modern biasanya digunakan blok berukuran 64 bit ya. Untuk yang komputer support 64 bit gitu ya. Biasanya dia si proses enkripsinya itu langsung 64 bit langsung dienkripsi ataupun didekripsi datanya seperti itu ya. Jadi dia tidak satu per bit ya. Tidak satu-satu per bit gitu. Nah, sedangkan algoritma asimetri atau public key menggunakan dua macam kunci enkripsi. Nah, jadi beda dengan simetri. Kalau simetri kan tadi mau ngedekripsi ataupun mengenkripsinya, dia key-nya tuh sama gitu. Nah, lain halnya dengan algoritma simetri. Algoritma asimetri di sini dia menggunakan dua macam kunci. Jadi di proses enkripsi dan dekripsinya itu ada dua macam kunci nih.
Kunci yang pertama adalah kunci public key. Terbuka untuk semua orang, digunakan untuk proses enkripsi. Dan yang kedua adalah private key, hanya untuk orang tertentu saja. Contohnya misalnya kalau di WhatsApp hanya untuk si penerima pesan saja. Digunakan pada proses dekripsi. Seperti itu ya. Nah, di kriptografi klasik, algoritma kriptografi klasik beroperasi dalam mode karakter ya. Seperti tadi ya, yang sitter tadi. Jadi dia tuh beroperasinya dalam bentuk karakter A, B, C, D, dan seterusnya. Atau mungkin 0, 1, 0. Jadi dia berdasarkan karakter gitu. Lalu, kriptografi klasik menggunakan gagasan substitusi dan transposisi. Nah, adapun proses atau algoritma pada kriptografi, diantaranya ada teknik substitusi Cipher. Nah, teknik substitusi Cipher ini, awal mulanya itu dia diciptakan atau ditemukan oleh si Julius Caesar. Ini teman-teman pasti udah sering dengar ya, Julius Caesar ya. Yang pemimpin di Roma itu ya. Nah, si Julius Caesar ini, dia kan kalau nggak salah raja yang jago banget perang gitu ya, Julius Caesar itu ya. Dia raja yang smart lah dalam urusan perang dan urusan politik gitu kan. Nah, si Julius Caesar sendiri dia ketika perang, ternyata dia sudah menggunakan proses enkripsi. Jadi ketika si tentaranya itu misalnya, dia tentara mau mengirimkan pesan ke tentara lain. Nah, tapi di tengah jalan si tentara Julius Caesar itu dia dibunuh misalnya sama tentara lawannya. Nah, tapi pesan itu dia tidak bocor ke tentara lawannya karena si pesannya itu dia sudah dilakukan proses enkripsi. Nah, ini salah satu contoh awal mula proses kriptografi ataupun enkripsi dia ditemukan oleh si Julius Caesar ya. Nama algoritmanya sendiri adalah algoritma Caesar Cipher. Caesar Cipher. Nah, Caesar Cipher sendiri adalah teknik kriptografi pertama kali di dunia gitu ya. Jadi bisa dibilang pertama kali orang yang nemuin kriptografi itu si Julius Caesar ya teman-teman ya. Lalu yang kedua, teknik kriptografi paling sederhana. Jadi Caesar Cipher ini sederhana sekali ternyata prosesnya. Nanti kita akan pelajari nih. Dia sederhana sekali. Nah, mungkin nanti salah satu penghitungan kriptografi menggunakan Caesar Cipher ini akan saya jadikan tugas ya. Jadi teman-teman bikin program. Nanti programnya itu dia mengencrypt gitu ya. Mengencrypt menggunakan algoritma Caesar Cipher ini. Nah, lalu dilakukan dengan cara mengganti setiap karakter dengan 3 karakter berikutnya. Misal seperti ini ya. A, B, C, D, dan E. Nah, berarti nanti si A ini, huruf A ini, dia akan digantikan menjadi E. Si B dia akan digantikan tentu saja F. Si C akan jadi G. Jadi seperti itu ya proses algoritma Caesar Cipher ini. Nah, mungkin nanti kita akan bahas nih ya di sini. Contohnya misalnya teknik Caesar Cipher, setiap karakter digantikan dengan 3 karakter berikutnya dengan modulo 26. Maksudnya modulo 26 itu apa, Pak? Modulo 26 itu adalah jumlah huruf pada huruf kapital ya atau huruf Romawi ya. Huruf kapital ya. A sampai Z itu totalnya ada 26. Nah, contoh misalnya kalau A ini dia diganti menjadi D. B itu menjadi E. C menjadi F, D menjadi G, dan seterusnya. Misal kita punya pesan plain text-nya ya. Saya di sini tulis P aja ya, plain text-nya misalnya UNAS. Nah, kita akan ubah menjadi ciphertext menggunakan teknik Caesar Cipher ini. Kira-kira ada yang tahu nggak ciphertext dari plain text UNAS ini jadinya apa? Kalau kita gunakan algoritma Caesar Cipher ini. Ayo silakan yang tahu. X. U jadi X ya? X. Lalu? Q. Q ya? Iya, Q. betul. D. D ya? Delta. Ya. S-nya jadi? Viera ya? Nah, benar sekali ini, Mas. Jadi, UNAS nanti plain text-nya UNAS, dia berubah menjadi ciphertext menggunakan
algoritma Caesar Cheeper ini menjadi XQDV. Nah, sehingga si plain text-nya ini dia akan berubah sekali kan. Orang ngelihat ini maksudnya apa ya XQDV ya. Bahkan ini tidak ada maknanya gitu ya. Kata ini tuh ya XQDV ini. Nah, jadi proses enkripsi dari plain text menjadi ciphertext menggunakan Caesar Cheeper itu cukup mudah ya. Makanya tadi dibilang di sini dia adalah algoritma yang paling sederhana gitu ya. Nah, ada lagi nih algoritma yang dinamakan dengan algoritma ROT13. Nah, bedanya si algoritma ROT13 ini dengan algoritma Cheeper Caesar ini, dia membagi karakter menjadi 2 kelompok. Beranggotakan 13 karakter. Tadi kan total huruf itu ada 26 ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Nah, si huruf ini dia bagi jadi 13, urutan 1 sampai urutan 13 ya. Ini kan urutan pertama A. Ke-13 itu M. Nah, 14-nya N kan. Dan 26 itu Z. Nah, jadi dia dibagi 2. Si hurufnya ini, huruf kapitalnya ini, huruf ABCD-nya ini dia bagi 2, lalu dia sejajarkan. Nah, nanti kalau A itu jadinya N, B itu jadinya O, C itu jadinya P, D itu jadinya Q. Seperti itu ya. Jadi dia mirip-mirip sama si Caesar Cheeper. Cuma di sini proses penukaran hurufnya ini dia berbeda ya. Oke, mungkin saya coba ya tes lagi ya. Buat teman-teman nih, misalnya saya punya plain text-nya itu FTKI. Nah, seperti ini ya, FTKI. FTKI, ciphertext-nya jadi apa yuk? Yang tahu silakan. FTKI. F-nya jadi S, T-nya G, T mana sih? Ini ya G ya, G. K-nya X-Men, X-Men, I-nya Viera, Pak. Viera ya. Nah, benar, Mas. Jadi FTKI nanti dia dienkripsi menggunakan algoritma ROT13 menjadi SGXV ya, seperti itu. Oke, kita latihan ya. Ini mungkin teman-teman bisa coba latihan di rumah ya. Teman-teman coba tentukan si ciphertext-nya itu UNAS dan pejaten tuh teman-teman ubah silakan dengan teknik Caesar Cheeper dan ROT13. Ini nggak ada penilaian ya, jadi teman-teman bisa coba aja. Teman-teman bisa foto dulu, lalu teman-teman bisa coba kerjakan di rumah ya untuk latihan. Nah, sedangkan kriptografi modern beroperasi dalam bentuk mode bit. Kalau tadi dia modenya karakter kan ya. Kalau yang si algoritma Caesar Cheeper, algoritma ROT13, dia berdasarkan karakter. Nah, beda halnya dengan kriptografi modern. Dia beroperasi dalam bentuk mode bit. Nah, kunci plain text Cheeper teks diproses dalam rangkaian bit. Jadi dia tidak karakter lagi, tidak berdasarkan per karakter. Dia diproses encrypt-nya atau diprosesnya, melainkan dia dalam rangkaian bit. Tadi biasanya di komputer modern itu dia sudah menggunakan 64 bit ya. Nah, operasi bit sendiri yang paling banyak digunakan adalah proses XOR yang tadi, yang awal-awal itu. Proses XOR ya, yang sering. Jadi algoritma yang sering digunakan itu adalah operasi XOR dalam pengamanan data pada komputer modern gitu ya, kriptografi modern. Nah, kriptografi modern sendiri tetap menggunakan gagasan pada algoritma klasik, tetapi lebih rumit, sangat sulit dipecahkannya ya. Contohnya seperti algoritma MD5, lalu algoritma DES ya kalau nggak salah. Lalu banyak ya kalau nggak salah algoritma tersebut. Nah, perkembangan algoritma kriptografi modern didorong oleh penggunaan komputer digital untuk keamanan pesan. Jadi proses encrypt dan decrypt-nya pun dia semakin cepat ya, karena yang ngerjainnya bukan manusia, tapi yang ngerjain itu komputer ya. Nah, komputer digital merepresentasikan data dalam biner ya. Nah, mungkin di sini saya akan coba ini ya, kasih lihat contoh implementasi sistem informasi ya, yang menggunakan proses decrypt ya, decrypt atau encrypt. Oh, di sini saya belum download Postman ya. Postman ya. Postman tuh ada yang online nggak sih? Postman. Nah, ini mungkin ya.
Bisa nggak ya sign in? Kita coba dulu. Ini saya akan coba tunjukkan ya. Salah satu contoh proses enkripsi dan dekripsi ya. Gimana ya caranya? Create new, create team bukan ya. Export API network home. Kayaknya harus download dulu ya untuk konsum API. Mungkin nanti aja ya di pertemuan selanjutnya saya akan bahas. Karena saya lupa belum install Postman-nya. Oke. Kita lanjut ke algoritma enkripsi dengan rangkaian bit. Nah, pesan dalam bentuk rangkaian bit dipecahkan menjadi beberapa blok. Jadi, misal kita punya rangkaian bit seperti ini. 100.111.010.110. Plain text-nya seperti ini. Lalu kita akan bagi dia menjadi berapa bit. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini kan rangkaian bitnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 bit ya. Sehingga kalau misalnya ini 1, 2, 4, 8, 16, 32 gitu kan ya. 64, 128, lalu 256, 512, 1024, 2048 gitu ya. Jadi kombinasi si bit ini dia bisa sampai angka atau angka binernya itu sampai 2000 lebih dari 2048 gitu ya. Nah, sedangkan pada proses enkripsinya misalnya si plain text ini kita akan bagi bloknya. Jadi supaya lebih rahasia, supaya lebih secret, yang harusnya plain text itu seperti ini, kita akan bagi. Jadi seakan-akan si kode biner yang panjang ini dia hanya rangkaian dari beberapa kode biner yang ini ya, yang kecil gitu ya, yang ukurannya kecil. Misalnya hanya 4 bit gitu ya. Ini bila dibagi menjadi 4 bit. Nah, tadi yang 1000111 ini dia diubah menjadi 1001, lalu yang kode bit yang kedua 1101 dan seterusnya. Jadi dia dibagi, dipecah gitu ya. Supaya lebih susah dalam proses pembobolannya. Maka setiap blok menyatakan 0 sampai 15. Kalau tadi kan satu baris blok ini dia bisa sampai 2048 angka gitu ya. Nah, sedangkan di sini dia hanya menyatakan 0 sampai 15 gitu. Mohon maaf, itu ada yang ini ya. Ada yang menyalakan mic. Saya mute dulu ya. Oke. Nah, jadi misalnya tadi ini sudah dibagi ya menjadi 444, maka setiap bloknya menyediakan 0 sampai 15. Ketika kita ubah si data binernya itu 1001 itu 9, 1101 13, 0110 itu adalah 6. Nah, si penyadap ataupun si orang yang ngebaca si plain text ini atau si hasil ciphertext ya, ini udah jadi ciphertext ya karena udah dibagi. Si ciphertext ini dia ngelihat ini adalah rangkaian angka 9, 13 dan 6. Padahal ini dia message aslinya atau pesan aslinya itu dia adalah angka yang lebih dari 2048 gitu ya. Nah, jadi pembagian bit dari rangkaian blok bit pun itu bisa dijadikan proses enkripsi gitu ya. Nah, algoritma enkripsi dengan rangkaian bit. Pesan dalam bentuk rangkaian bit dipecahkan menjadi beberapa blok. Contohnya, kalau bloknya itu dia kurang lebih sama ya, plain text-nya kayak yang tadi. Cuma di sini blok bitnya kita baginya menjadi 3. Kalau tadi kan 4 ya. Kalau sekarang 3 nih, teman-teman. Jadi dibagi menjadi 3 gitu ya. Nah, seperti ini ya. 3, 3, 3. Sehingga nanti ketika kita interpretasikan atau kita ubah si kode blok bit ini menjadi angka biner, maka dia angkanya itu menyatakan 0 sampai 7. Jadi kalau udah 111 kan ini dia udah 7 gitu ya. Ini kan 1, 2, dan 4 ya. 4 tambah 2 tambah 1, 7. Jadi maksimalnya itu adalah 7. Nah, informasi yang didapatkan berbeda kan ya teman-teman ya.
Misal ketika si bloknya itu dibagi 4 bit, 9, 13, 6. Sedangkan ketika dibaginya itu 3 bit, dia informasinya 4, 7, 2, 6. Padahal aslinya dia tidak seperti itu gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa jadikan juga referensi untuk proses enkripsi ya pada kriptografi. Nah, latihan. Misalnya, diketahui plaintext-nya 100101111, 101. Tentukan ciphertext-nya dengan menggunakan 4 bit dan 3 bit. Nah, kalau 4 bit berarti ini dibagi, ini dibagi, ini dibagi, ini dibagi gitu ya. 1101 ini 4 tambah 2 ya. 1, 2, 4, 8. 8 tambah 4. Ini 12. 8 tambah 2 tambah 1. Ini 11 ya. Ini 8, 2, 1. 8 tambah 2, 10, 11 ya. 1000. Ini tentu saja 8 doang. 0101. Ini 4 ditambah 1, 5 ya. Nah, ketika dibaginya itu menjadi 4 bit, informasi yang didapat adalah 12, 11, 8, dan 5. Namun ketika dibaginya itu 3 bit nih ya. Oh ya, jadi 3 bit, ini nanti pesannya akan berbeda juga ya hasilnya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman mungkin bisa coba untuk latihan ya. Ini nanti kayaknya akan masuk juga ke materi UTS. Jadi teman-teman bisa foto, lalu teman-teman bisa coba latihan ya. Nah, ini jam berapa ya? Sekarang jam berapa sih? Jam 18.32 ya? Oke. Nah, enkripsi XOR. Melakukan enkripsi bit dengan logika XOR. Contoh ya, kalau misalnya inputnya itu 0 dan 0, maka dia akan menjadi 1 gitu ya. 0 dan 0 dia akan menjadi 0. 0 dan 1 dia akan menjadi 1. 1 dan 0 dia menjadi 1. Dan 1 dan 1 dia menjadi 0. Jadi kalau XOR tuh bisa dibilang, kalau dia inputnya tuh sama, maka dia hasilnya 0. Nah, ya kan? Inputnya sama, dia hasilnya 0. Ketika inputnya berbeda, dia akan menjadi 1 ya. Seperti itu, logika XOR yang tadi kita coba di awal pertemuan ya. Nah, si metode XOR ini ternyata dia bersifat simetri ya, teman-teman. Simetri karena dia proses treatmentnya itu berdasarkan blok bit ya. Berdasarkan bitnya, berdasarkan bit. Jadi dia tidak berdasarkan bloknya. Dia operasinya berdasarkan bitnya. Contoh 00 sama 0, 11 sama 0. Nah, sehingga nanti ini key-nya ya, ini plain text-nya, sehingga nanti ciphertext-nya yang didapat adalah 0011 0111111 00. Padahal plain text-nya ini ya. Nah, dia jauh berbeda sekali kan, teman-teman ya. Nah, sekarang kalau misal pakai kunci yang berbeda lagi, atau mungkin kita akan melakukan proses dekripsi ya, teman-teman ya. Kita lakukan proses dekripsinya 00111 01111 ini kita dekripsi menggunakan kunci yang sama juga. 0 dengan 00, 0 dengan 11, 1 dengan 01, dan seterusnya. Sehingga kita akan menemukan di sini si plain text-nya itu sama ya. Sama. Nah, berarti ini proses enkripsinya itu dia bersifat simetri karena dia memiliki kunci yang sama untuk mendekripsi dan juga menenkripsi ya. Jadi proses enkripsi dan dekripsinya itu dia memiliki key yang sama atau kunci yang sama ya. Itu yang disebut dengan sifat simetri, teman-teman. Nah, mungkin ini teman-teman bisa dijadikan latihan juga ya. Di sini latihannya lakukan enkripsi XOR dari bit berikut dengan kunci berikut. Nah, itu teman-teman bisa coba latihan gitu ya. Nah, kesimpulannya, munculnya ancaman dalam terhadap keamanan informasi, maka diperlukan satu sistem keamanan yang disebut dengan kriptografi. Kriptografi merupakan suatu metode atau algoritma yang menyediakan sistem keamanan yang baik gitu ya untuk sistem informasi. Nah, kriptografi sudah digunakan oleh tentara Sparta di Yunani pada awal 400 Hijriah 400 sebelum Masehi gitu ya. Menggunakan alat yang disebut dengan sitel. Dalam kriptografi, pengiriman pesan atau plain text dienkripsi menggunakan kunci menjadi ciphertext. Nah, jadi proses enkripsi ini dia mengubah plain text menjadi ciphertext ya.
yang nantinya bisa didekripsi kembali si ciphertextnya menjadi plain text. Lalu jenis kriptografi dibagi menjadi dua, yaitu kriptografi klasik dan kriptografi modern. Kalau klasik dia mengolah atau memproses si informasinya itu berdasarkan karakter. Kalau modern dia mengubahnya dalam bentuk bit ya. Tadi bit ya. Kalau klasik kan karakter, contohnya Cipher Caesar Cipher tadi, dan modern salah satunya adalah metode XOR ya. Nah, algoritma kriptografi dibagi menjadi dua, yaitu algoritma simetri dan asimetri. Kalau simetri itu dia kuncinya sama, mau enkripsi ataupun dekripsi dia sama kuncinya. Kalau asimetri dia kuncinya berbeda. Jadi kunci untuk mengenkripsi dan dekripsi itu dia beda gitu ya. Nah, sedangkan implementasi kriptografi diantaranya ada tanda tangan digital, mesin ATM, lalu aplikasi pengaman informasi pada aplikasi, contohnya misalnya aplikasi WhatsApp. Lalu kalau misalnya teman-teman sudah belajar mengenai RESTful API, itu biasanya RESTful API dia meminta authorization. Authorization-nya sendiri itu menggunakan proses algoritma kriptografi juga. Biasanya itu dia di header-nya dikasih barrier. Dikasih barrier, terus ada secret word-nya, dan lain sebagainya, atau secret key-nya gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pada pertemuan kali ini. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Oh, mau tanya dong Pak. Oh iya, silakan Mas Jordi. Approve aja sih Pak. Ya. Berarti enkripsi dan deskripsi itu bagian dari kriptografi ya Pak ya? Iya, benar. Jadi enkripsi dan dekripsi itu adalah proses yang ada pada kriptografi. Tadi kan kriptografi itu dia adalah nama ilmunya. Ilmu dalam memecahkan dan juga mengamankan informasi ya. Sedangkan proses untuk mengubah informasi menjadi informasi yang lebih secret itu disebut dengan enkripsi. Sedangkan dekripsi itu dia adalah proses untuk mengembalikan yang tadinya informasi secret tadi menjadi informasi awal gitu. Seperti itu Mas Jordi. Baik Pak, makasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Pak, nanya Pak. Ya boleh Andreas. Kemarin di semester genap ada belajar tentang firewall ya Pak. Iya, firewall. Betul. Apakah si kriptografi ini ada di dalam firewall atau berbeda Pak? Kalau masalah jaringan jujur aja saya kurang begitu paham ya. Karena saya memang basicnya di software engineering ya, jadi lebih ke arah software. Sepertinya sih kalau jaringan itu ada kayak, kan sistem keamanan itu ada beragam ya. Ada sistem keamanan di software, ada sistem keamanan di hardware. Saya kurang begitu paham tuh kalau firewall tuh di hardware apa software ya. Mungkin bisa dicari tahu ya Mas Andreas. Mohon maaf saya nggak begitu paham ya. Oke Pak. Iya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mungkin sebelum saya tutup, saya minta teman-teman untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu ya, karena memang salah